Ya, salam Bapak Saudara. Puji Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita hari ini untuk kita dapat beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang saya beri judul belajar mempercayai mujizat dan kehendak Tuhan. Ya, tantangan terbesar bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di era yang kita sebut dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu tinggi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana di era teknologi dan ilmu pengetahuan yang tinggi itu segala sesuatu bisa memungkinkan, bisa dibuat oleh manusia, ya, bisa dibuat. Yang tadinya tidak mungkin, ya, bisa mungkin dilakukan dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang ini. Saudara yang mengikuti perkembangan, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini, begitu luar biasa, ya. Saya ketika melihat tayangan-tayangan yang luar biasa dari penemuan-penemuan, ya, yang dilakukan, yang terjadi, yang ada di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Bapak Ibu Saudara, saya berpikir lama-lama nanti orang tidak akan butuh Tuhan lagi, ya, karena manusia bisa melakukan ini. Bahkan saya pernah mendengar sebuah seminar, ya, kalau saudara juga pernah ikut, yang dibawakan oleh Dr. Andi, ya. Ya, dia berkata bahwa satu ketika nanti kemungkinan, ya, dalam ilmu kedokteran mereka bisa menemukan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal itu bisa dihidupkan kembali. Itulah sebabnya dia berkata bahwa ada seorang dokter di Amerika, entah benar atau tidak, dia berpesan kepada anaknya, yang kebetulan juga dokter, katanya, "Nak, nanti kalau saya sudah, kalau misalnya saya meninggal nanti, jangan saya dikubur, tapi masukkan di sebuah tabung yang berisi hidrogen," katanya, ya, hidrogen. Jadi lalu anaknya bertanya, "Kenapa?" "Karena Bapak percaya nanti mungkin 100 tahun lagi, ya, di dunia kedokteran, di ilmu pengetahuan di kedokteran, pasti akan ditemukan cara bagaimana menghidupkan orang mati," gitu. Katanya seperti itu. Ya, luar biasa, Bapak Ibu Saudara, dan bagi saya itu tantangan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ya, yang secara khusus masih mempercaya bahwa mujizat itu masih ada dan dibuat oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya siang hari ini kita akan belajar dari satu kisah yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, dengan sebuah tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu belajar mempercayai mujizat dan kehendak Allah. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, ya, kita akan baca sampai dengan ayat 15 saja, tapi perenungannya akan mencakup keseluruhan perikop ini, ya, karena cukup panjang, tidak ada waktu untuk bisa membaca semua, ya. Jadi saya hanya membaca sampai dengan ayat yang ke-15 saja. Judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-muridnya itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari
karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang barusan kita baca dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus, ya, bagi saya memang ia sengaja menghendaki Lazarus itu mati atau meninggal. Ya, dia menghendaki, ya, Lazarus itu mati ataupun meninggal. Dengan apa? Dengan cara mengabaikan berita yang dikirim oleh kedua saudara Lazarus, yaitu Maria dan Marta. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita pahami, perlu kita mengerti bahwa tujuan Tuhan Yesus sengaja atau menghendaki Lazarus mati, membiarkan dia sampai meninggal oleh karena sakitnya, bagi saya adalah yang pertama, supaya ya keluarga Marta dan Maria dan juga termasuk murid-murid daripada Tuhan Yesus itu sendiri dapat melihat yang namanya mujizat yang lebih besar daripada mujizat yang mereka pernah lihat sebelumnya. Mungkin kalau begitu Yesus mendengar Lazarus sakit dan mendengar berita yang dikirim oleh Maria dan Marta kepada dia, kalau dia langsung datang lalu berdoa dan menyembuhkan Lazarus dari sakitnya, ya, bagi saya mungkin itu satu mujizat yang sudah biasa. Yesus sudah pernah melakukan itu, menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Itu satu hal yang biasa, mujizat yang mungkin murid-murid, para murid yang lain sudah melihat, sudah sering melihat itu, saudara. Tetapi mungkin saja mereka belum pernah melihat bagaimana Yesus membangkitkan seorang yang sudah meninggal atau yang sudah mati lalu dihidupkan kembali. Nah, itulah sebabnya bagi saya ini salah satu tujuannya kenapa Tuhan Yesus menghendaki Lazarus sampai meninggal atau mati. Itulah sebabnya ayat 4 tadi yang barusan kita baca, ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ya, menyatakan kemuliaan Allah itu, ya, bagi saya adalah mujizat dari kematian, dari seseorang yang sudah mati akan dibangkitkan dari kematian. Lalu ada tujuan yang lain. Tujuan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sengaja membiarkan Lazarus atau menghendaki Lazarus meninggal oleh karena juga supaya mereka dapat belajar percaya. Ayat 15 tadi, ayat yang paling terakhir yang kita baca, ya, Yesus berkata bahwa tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara,
kata percaya dalam Alkitab itu bagi saya ada dua maknanya. Ya, makna yang pertama itu adalah percaya untuk hidup yang kekal atau percaya yang berhubungan dengan keselamatan. Ya. Lalu yang kedua adalah percaya untuk hidup sehari-hari. Ya, percaya untuk hidup sehari-hari. Percaya untuk hidup yang kekal itu Roma pasal contoh ya, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Tentu ini bermakna percaya untuk hidup yang kekal, yang oleh almarhum Dr. Chris Marantika menyebut dengan istilah saving faith, ya, saving faith dan living faith. Lalu percaya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Roma pasal 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman atau oleh percaya. Ya, Matius 3 ayat 30. Ya, jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, percaya yang pertama yang bermakna untuk hidup yang kekal itu hanya sekali dalam kehidupan kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Alkitab menjamin bahwa kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi percaya yang kedua yang bermakna untuk hidup sehari-hari, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya sekali, ya, tidak hanya sekali, tetapi terus menerus. Namanya untuk hidup sehari-hari, setiap hari, ya, dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, makna kata percaya dalam ayat ke-15 adalah percaya yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Percaya bahwa sampai hari ini mujizat itu masih nyata. Percaya bahwa semua yang kita alami dalam hidup ini ada maksud dan kehendak Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang memelihara akan kehidupan kita. Dan itu dibutuhkan yang namanya proses untuk belajar. Makanya Yesus bilang tadi, berkata supaya kamu belajar percaya, ya, belajar percaya, ya. Proses untuk kita belajar mempercayai Dia dari hari ke hari dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itulah sebabnya apa yang Tuhan mau kita belajar mempercayai Dia dari peristiwa ini. Tentunya saya percaya, ya, teks ini bukan hanya ditujukan saja kepada murid-muridnya dan juga kepada Maria dan Marta ketika Yesus berkata lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya, tapi juga ini juga relevan bagi kita saat ini ketika kita membaca cerita ini, kisah ini. Jadi seolah-olah Yesus juga berbicara kepada kita, ya, lebih baik bagi kita supaya kita belajar percaya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mau agar kita belajar mempercayai Dia bahwa kadang-kadang Tuhan sengaja mengizinkan satu persoalan terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa menyaksikan mujizat dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami yang namanya mujizat. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 tadi, Bapak Ibu Saudara, yang barusan kita baca, ya, menarik di situ bahwa ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, Dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi
akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lalu ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, kalau kita buat rekonstruksi ayat ini Bapak Ibu Saudara, Lazarus sakit keras, lalu khususnya ayat 1 sampai 6 ya. Lalu Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Setelah Yesus mendengar kabar itu, ya, ia merespon. Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Lalu Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari rekonstruksi cerita tersebut di atas, kalau kita memahami maksud dan tujuan Tuhan dari cerita ini, maka ada 2 hal yang kontras. Ya, di sini, khususnya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kontras yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang keempat ini tidak benar. Tadi dia berkata kepada murid-muridnya bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Pada kenyataannya, kontrasnya, Lazarus mati. Itu kontrasnya. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi pada kenyataannya, Lazarus mati. Ya, Lazarus meninggal. Lalu kontras yang kedua, ayat 5. Ya, ayat 5 dikatakan bahwa Yesus mengasihi keluarga Marta dan Maria dan Lazarus. Ya. Tetapi ketika Yesus mendengar kabar Lazarus, keluarga yang dia kasihi itu, ya, berita yang dikirim oleh Maria dan Marta, tapi Yesus tidak peduli, ya. Tidak peduli dengan, seolah-olah tidak peduli ya dengan keluarga ini. Ya. Kontradiksinya apa? Padahal ayat 5 dikatakan Yesus mengasihi keluarga Maria dan Marta. Tetapi ketika didengar bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bukankah ini hal yang kontras? Kalau memang Yesus mengasihi keluarga ini, mengasihi Lazarus yang sakit itu, dan juga Marta dan Maria, semestinya ketika dia mendengar Lazarus sakit, dia langsung bergegas datang ke Betania untuk mendoakan Lazarus yang sakit itu dan paling tidak menyembuhkannya dari sakit penyakit. Itulah sebabnya pertanyaannya adalah, betulkah apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat itu tidak benar? Betulkah Tuhan Yesus tidak peduli dengan berita yang dikirim oleh Maria dan Marta? Memang kalau kita berhenti pada ayat 4b, 4a saudara, dan tidak melanjutkan ayat selanjutnya itu 4b, ya, mungkin dengan mudah orang akan berkata Yesus berbohong. Tadi dia berkata bahwa ya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi pada kenyataannya Lazarus mati. Bagi saya justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada tujuan Tuhan Yesus, yang tujuan utamanya adalah supaya keluarga Maria dan Marta serta murid-muridnya belajar mempercayai dia dalam situasi apapun, termasuk saat menghadapi kematian. Ya, supaya mereka belajar mempercayai dia, ya, dalam situasi apapun. Belajar mempercayai dia bahwa kadang-kadang Tuhan Yesus sengaja, memang dengan sengaja ia membiarkan kita dalam persoalan, dalam pergumulan, supaya kita bisa menyaksikan mujizat itu bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti
ketika Tuhan sengaja membiarkan Ayub sakit kusta dan kehilangan segala-galanya. Tuhan sengaja membiarkan. Tuhan sengaja membiarkan Yusuf dijual ke Mesir dan jadi budak sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tuhan sengaja membiarkan bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan sengaja membiarkan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan sengaja membiarkan Rasul Paulus dan juga anak-anak rohaninya, yaitu Silas, di penjara. Ia memang dengan sengaja membiarkan mereka. Ya, supaya apa? Supaya ada kesempatan mereka boleh mengalami yang namanya mujizat. Supaya ada kesempatan mereka dapat melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja melalui hal-hal yang tidak mungkin, melalui hal-hal yang sulit dan sukar dalam kehidupan orang yang percaya kepada-Nya. Bagi saya ini adalah pola yang digunakan Tuhan dulu, sekarang, dan mungkin selamanya untuk mengajar umat-Nya belajar percaya kepada-Nya. Ya, saya seringkali berkata kepada jemaat saudara bahwa pola dari sebuah mujizat itu pada umumnya ya, mujizat yang saya maksudkan dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu adalah mujizat itu bisa terjadi karena ada masalah. Ya. Karena ada masalah. Mujizat bisa kita alami ya, seringkali melalui sebuah persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan. Ya, itu rumusnya, itu polanya juga. Tapi jangan juga ya, karena itu polanya, saya mau melihat, mau menyaksikan, mau mengalami yang namanya mujizat. Lalu saudara cari-cari masalah ya, buat masalah sendiri. Lalu ditanya kenapa buat masalah ini? Ya, karena berarti yang mengajarkan kalau mau mengalami mujizat harus lewat persoalan. Ya. Makanya saya sengaja buat masalah. Ya, tentu bukan itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya itu, maksud saya begini, ketika Tuhan mengizinkan kita dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam persoalan, ya, entah apapun itu, saudara, pandanglah itu sebagai sebuah kesempatan di mana saudara akan melihat tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan akan melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin melalui pengalaman saudara dalam kehidupan saudara dan saya. Hari Minggu kemarin, saudara, kami punya jemaat yang sekarang sudah pindah di Kupang ya. Sudah berapa tahun ya? Sudah hampir 5 tahun ya pindah di Kupang. Jemaat mungkin kalau masih ingat Pak Roy namanya, yang istrinya siapa itu? Istrinya saya sudah Muhammadiyah kalau anaknya, ya. Istrinya dari Madura, suaminya dari Kupang. Sudah meninggal Pak. Jadi hari Minggu kemarin meninggal karena sakit TBC. Ya, saya punya pengalaman yang menarik dari jemaat ini, saudara. Mereka waktu diberkati pernikahannya, waktu saya awal-awal pelayanan di sana, diberkati pernikahannya, diteguhkan ya. Mereka sudah kumpul, sudah punya anak, tapi belum menikah, belum diberkati di gereja, ya. Lalu saya akhirnya karena mereka sangat-sangat terbatas keuangannya, lalu saya membuat rencana untuk supaya mereka diberkati pernikahannya tepat pada perayaan Natal. Perayaan Natal kan. Jadi kan tidak ada konsumsinya kan, jadi mereka tidak perlu pikirkan konsumsinya. Lalu pada waktu itu Pak Sumbut yang khotbah. Lalu kan istrinya itu kan pakai gaun pengantin itu, tapi yang tidak ada kerudungnya, gitu ya, yang tidak ada cadar, ya. Lalu terbuka gitu. Lalu apa kata Pak Sumbut? Ya, dia pikir jadi ibu itu adalah penari tamborin gitu. Di acara perayaan Natal. Waktu awal itu Mas ya. Jadi setelah dia menyampaikan firman Tuhan kan baru saya memberkati pernikahan mereka bukan gitu. Lalu setelah itu baru saya pikir tadi itu penari tamborin, lalu saya
pikir kapan tampilnya, gitu. Saya pikir setelah khotbah baru tampil gitu. Seperti itu. Tapi ada pengalaman lagi maksudnya yang menarik. Ibu ini, Bu Roy, taruhlah Bu Roy namanya, pernah kecelakaan. Dia pernah kecelakaan, dibonceng oleh jemaat yang lain untuk doa di gereja. Dulu kami ada setiap hari Sabtu ada doa di gereja untuk pelayanan besok. Lalu tiba-tiba dia kecelakaan, jatuh dan patah tulang apa itu namanya? Tiga. Ya, bahu ya, sama seperti Bagus Joko dulu pernah itu ya. Jadi singkat ceritanya saudara, dia patah ini akhirnya dia masuk rumah sakit. Waktu dibawa ke rumah sakit, suaminya ngamuk-ngamuk. Jadi ceritanya istrinya ini rajin ke gereja, tapi suaminya tidak pernah. Jadi suaminya itu tiap hari Minggu itu hanya antar istrinya di Jalan Simpang itu, lalu istrinya disuruh ke gereja, lalu dia pulang gitu. Tidak pernah ke gereja, gitu. Seperti itu. Lalu istrinya bergumul berdoa bagaimana suaminya ini supaya bisa ikut ke gereja. Dia berdoa supaya Tuhan bisa mengubah suaminya ini. Karena apa? Karena dia bilang, dia bersaksi istrinya dalam doa itu, kan dia yang ngajak saya masuk Kristen, kan dari Islam ya kan, dari Madura, ya, dari masuk Islam. Dia yang ngajak saya masuk Kristen, tapi ketika saya masuk Kristen kok dia tinggalkan saya, tidak pernah mau ikut ke gereja, itu seperti itu. Lalu ya singkat cerita ini ya, karena tidak ada waktu. Dalam saat itu akhirnya Tuhan buat mujizat, lalu dia sembuh dengan cepat. Saudara, dia sembuh dengan cepat. Lalu ketika dia sembuh, dia bersaksi begini. Menariknya dia bersaksi begini. Saya bersyukur karena Tuhan mengizinkan saya jatuh, kecelakaan dan patah tulang itu. Lalu ditanya kenapa? Karena pada saat saya sakit, disitulah Tuhan menjawab doa saya, pergumulan saya. Ya, kenapa? Karena selama saya hidup bersama dengan Pak Roy, baru kali itu saat saya sakit terbaring lemah di tempat tidur, disitulah saya merasakan kasih seorang suami yang sesungguhnya. Dia bilang begitu. Dia mandikan saya, karena saya tidak bisa mandi di atas tempat tidur. Lalu dia mandikan anak-anak kami. Baru kali itu saya melihat, ya, dan saya pikir itu mujizat dari Tuhan. Katanya begitu. Baru kali itu. Ya, saya melihat suami saya ya mengasihi saya, dan saya baru merasakan kasih seorang suami yang sesungguhnya ini, yang saya dapatkan selama ini. Ya, dia bisa melihat ya persoalannya yang dihadapi melalui sebuah dia bisa melihat mujizat melalui sebuah persoalan yang dia alami. Ya karena itulah yang seringkali yang Tuhan pakai, pola yang Tuhan seringkali pakai, bahwa mujizat itu hanya bisa terjadi ketika ada masalah, ya. Ketika ada masalah. Sekali lagi, kalau saudara menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, jangan cepat-cepat berkata, Tuhan lakukan masalah ini daripada. Tetapi berdoalah kepada Tuhan, berilah saya iman dan keyakinan untuk saya dapat melihat bahwa ada rencana dan rancangan Tuhan di balik masalah ini, untuk saya dapat melihat tangan Tuhan yang bekerja dan mengalami yang namanya mujizat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di bagian yang kedua dari teks ini yang memang kita tidak baca karena tidak ada keterbatasan waktu, ya, selain dalam hal di mana Tuhan kadang-kadang sengaja membiarkan masalah persoalan supaya kita dapat melihat mujizat, tetapi juga yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita belajar percaya dalam hal bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan atas setiap persoalan kita. Itu poin yang kedua. Mau mengajarkan kepada kita bahwa Dia sesungguhnya tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Selalu Dia bekerja bertindak tepat pada waktunya. Dan itulah sebabnya kalau kita kembali merekonstruksi cerita dalam ayat 17 sampai 25, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sana begini, 4 hari setelah Lazarus meninggal, barulah Tuhan Yesus datang
Lalu ketika Marta mendengar Tuhan Yesus datang, ia langsung keluar dari rumahnya dan mendapati Yesus serta berkata begini, ayat 21, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Lalu Marta menjawab, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman. Lalu ayat 5 ayat terakhir itu Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, dari perkataan Marta tersebut di atas, ketika dia berkata bahwa sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Dengan kata lain, Marta mau berkata bahwa kedatanganmu Tuhan Yesus saat ini adalah sesuatu yang sudah terlambat. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Lebih baik tidak datang daripada datang. Ya mungkin kalau saya memikirkan pikiran Marta ya pada waktu itu. Karena kedatanganmu hanya menyakitkan hatiku. Ya. Misalnya seperti ini. Ya, coba kalau datang 4 hari sebelumnya, itu mungkin lebih baik. Ya, karena dia masih hidup, dia sakit, lalu bisa engkau doakan dan dia bisa sembuh. Tapi sudah 4 hari lamanya, dia sudah dikubur, nasi sudah jadi bubur, mau dibilang apa? Tetapi Tuhan Yesus ya berkata bahwa saudaramu akan bangkit. Apa maknanya itu, saudara? Bagi saya ini bermakna bahwa Yesus mau berkata kepada Marta bahwa tidak ada kata terlambat bagiku. Tidak ada kata terlambat bagiku. Aku bisa bertindak selalu tepat pada waktunya. Itulah sebabnya kalau kita memperhatikan dialog selanjutnya, ketika Yesus berkata saudaramu akan bangkit, Marta tidak langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa dia bisa membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Dia berpikir bahwa kebangkitan yang dia maksudkan Yesus adalah kebangkitan pada masa eskatologi yang namanya rapture, pengangkatan. Tetapi bagi saya, bagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak sedang menghibur Marta, tetapi dia sedang menantang iman percaya Marta, bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan itu akan terjadi kalau dia percaya. Sebab apa? Sebab tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Makanya ayat 25 itu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dengan kata lain saya mau berkata bahwa dengan kata lain Yesus mau berkata bahwa saya mau bangkitkan sekarang, ataupun saya mau bangkitkan pada saat masa rapture itu urusanku, sebab akulah kebangkitan dan hidup. Itu sekarang masalahnya kamu percaya atau tidak? Mau belajar dan mau percaya bahwa bagiku tidak ada kata terlambat. Tuhan bisa bertindak kapan saja, selalu tepat pada waktunya dalam hidup kita. Saudara, bukankah seringkali kita juga berpikir dan melakukan hal yang sama dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh Marta? Kita seringkali juga berkata, Tuhan, sekiranya Engkau menolong saya pada saat saya membutuhkan pertolongan, pasti aku tidak begini, pasti aku tidak begini, pasti aku tidak begini. Saudara, seringkali kita juga terpancing untuk berkata seperti itu, daripada kita mempercayai Tuhan bisa bertindak kapan saja. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Yang ada adalah selalu tepat pada waktu. Yang ketiga, kita cepat saja. Yang ketiga, Bapak, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-41 di bagian terakhir dari cerita ini, selain kadang
mengizinkan masalah supaya kita bisa melihat mujizat. Lalu yang kedua, selain juga bahwa bagi Tuhan itu tidak ada kata terlambat, tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi juga yang ketiga, kita harus belajar mempercayai Dia bahwa ketika Tuhan menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi dalam hidup kita, seringkali Dia menggunakan yang namanya metode proses. Menggunakan metode proses. Ya, itulah sebabnya kalau kita memperhatikan ayat 33 ya sampai dengan ayat yang ke-44, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah mendengar pengakuan Marta yang berkata, "Ya Tuhan, aku percaya," ketika dia menantang Marta, "Dan percayakah engkau?" Dan Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya." Ya, dan juga melihat ayat 33, ya, Maria menangis. Ya. Tuhan Yesus berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Atau dengan kata lain, tunjukkan kuburnya. Lalu Tuhan, singkat ceritanya, Tuhan Yesus pergi ke kubur Lazarus dan Tuhan Yesus berkata begini, ayat 39 ya, "Angkat batu itu." Dan ketika Yesus berkata angkat batu itu, terjadi lagi perdebatan dengan Marta. Ya, atau orang Jawa bilang eyel-eyelan dengan Marta ya. Apa yang terjadi? Ayat ya, Marta bilang, ya, dia sudah berbau, sudah 4 hari lamanya di dalam kubur. Makanya ayat 40 itu Yesus dengan keras. Ya, memang kalau dalam teksnya itu tidak kelihatan ya, tapi kalau bagi saya kalau ini direkonstruksi dalam sebuah adegan itu pasti Yesus berkata begini, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan?" Mungkin dengan nada yang keras Yesus berkata, karena berkali-kali Tuhan Yesus berkata kepada Marta seperti, tapi ya ada saja sanggahan, ya, ketidakpercayaan ya, Marta. Nah, persoalannya kenapa Marta? Ya, kadang dia percaya, kadang dia tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Karena prosesnya panjang. Ya, karena prosesnya panjang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, itulah sebabnya Marta berdebat karena dia tidak sabar menunggu mujizat. Marta ingin segera melihat secepatnya Lazarus bangkit dari kematiannya. Memang tadinya dia percaya Yesus bisa membangkitkan dia dari antara orang mati, membangkitkan dia dari kuburnya. Tetapi ketika Tuhan membuat proses supaya dia bisa dibangkitkan dari antara orang mati, yang pertama ketika dia bilang angkat batu itu atau buka penutup kuburnya, Marta maunya gitu, tidak usah dibuka pintu kuburnya, ya. Langsung saja Yesus berkata, "Hai Lazarus, bangunlah." Nah, itu lebih cepat, lebih bagus kan begitu. Bayangan saya ya, seperti itu kira-kira. Tapi bagi saya ini sebuah cara metode yang seringkali dipakai oleh Tuhan sebelum dia melakukan mujizat. Metode yang namanya metode proses, ya. Metode proses. Tuhan seringkali menggunakan metode proses dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, memang ini adalah sebuah tantangan bagi kita yang hidup di zaman yang kita sebut dengan zaman yang serba instan. Kebanyakan orang zaman sekarang tidak suka dengan metode proses karena sebuah proses membutuhkan waktu yang lama dan terkadang menyakitkan. Kalau zaman saya, pada zaman Pak Harto itu ada slogan yang berkata begini, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Tapi kalau zamannya Pak Jokowi berbalik ya, kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit? Begitu, sudah. Ya. Karena zaman kita sekarang ini memang adalah zaman yang bisa dibuat lebih cepat, gitu ya. Tidak harus berlama-lama. Dan itu bagi saya itu adalah sebuah tantangan iman bagi kita ya, sehingga juga bisa berimbas dalam keyakinan dan iman kita ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi satu persoalan, kita menghendaki supaya persoalan tersebut secara instan juga selesai. Ya,
secara instan juga selesai. Ya. Itulah sebabnya ada kaya yang instan, sarjana yang instan. Ya. Jadi sarjana teologi yang instan, pelayanan yang instan. Kalau bisa 1 tahun bisa 1000 jemaat, kenapa harus tunggu 10 tahun? Menggunakan cara-cara yang tidak benar. Ya, tapi saudara, bagi saya ya, itulah cara Tuhan bekerja. Dia seringkali menggunakan metode proses, sebab di dalam proses itu kita punya pengalaman, ya, pengalaman bersama Tuhan, melihat bagaimana Dia bekerja dan bagaimana Dia melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan membutuhkan waktu 40 tahun untuk memproses bangsa Israel. Tuhan Yesus membutuhkan 3,5 tahun untuk memproses murid-muridnya, memuridkan mereka. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan bekerja dalam sebuah proses. Dan itulah sebabnya, ya, kalau Tuhan masih mengizinkan kita masih bergumul dan belum melihat tangan Tuhan bekerja, lihatlah itu sebagai sebuah proses, ya, yang Tuhan masih kerjakan. Ya. Kenapa bagi saya, kenapa saudara, Tuhan masih mau saudara perlu belajar dalam hal ini? Kenapa orang belajar? Karena dia kurang, kan gitu ya. Kenapa saya perlu belajar? Karena saya masih kurang. Ya, kalau saya masih kurang iman, ya, untuk mempercayai mujizat, Tuhan kadang-kadang mengajar saya supaya saya belajar dari kasus itu, dari proses itu, ya, dari persoalan itu yang terjadi. Tuhan mengizinkan itu supaya saya dapat belajar banyak hal tentang iman dan keyakinan saya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ketika prinsip kebenaran ini menolong kita untuk kita terus belajar mempercayai Tuhan dalam beberapa hal yang kita renungkan pada siang hari ini. Yang pertama, belajar mempercayai bahwa kadang-kadang Tuhan sengaja, ya, mengizinkan kita dalam sebuah persoalan supaya kita dapat melihat ataupun mengalami yang namanya mujizat. Ingatlah poinnya bahwa mujizat hanya bisa terjadi melalui sebuah persoalan. Yang kedua, kita perlu belajar bahwa mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat, ya, untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dia selalu bertindak tepat pada waktu. Dan itulah sebabnya dibutuhkan kesabaran dan keyakinan untuk terus mempercayai bahwa Dia akan bertindak sesuai dengan waktu Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ya, sadarlah, belajarlah untuk mempercayai bahwa Dia selalu bekerja dalam proses, ya. Dan Tuhan mau di dalam proses itu saudara terlibat, saudara mengalami, saudara melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.